Pada hari ulang tahunnya yang ke-18, gadis itu memutuskan untuk membekukan dirinya selama 30 tahun. Dokter menyerahkan surat kematian, mengatakan bahwa dalam 1 minggu, dia akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Tapi saat dia menandatangani surat persetujuan, dokter langsung terkejut melihat tanda tangannya. Baru dia sadar, gadis itu ternyata adalah putri dari bos besar. Tapi sekali program pembekuan dimulai, tidak bisa dihentikan. Dia hanya bisa kembali 30 tahun kemudian. Ternyata gadis itu adalah anak angkat. Dia punya 3 kakak laki-laki dan orang tua yang sangat menyayanginya. Sampai suatu hari, orang tua angkatnya menemukan kembali putri kandung mereka. Sejak saat itu, semua kasih sayang yang dulu miliknya berpindah ke putri kandung mereka. Namun si gadis licik belum puas. Untuk mengusirnya dari rumah, dia pura-pura jatuh dari lantai atas, lalu menuduh gadis itu telah mendorongnya. Seluruh keluarga tidak mencari kebenaran, langsung main tangan memukul gadis itu. Bahkan 3 kakak laki-laki yang paling menyayanginya bilang seharusnya dulu tidak usah mengadopsinya. Saat itu dia sadar, dia cuma pengganti dari yang asli. Sekarang yang asli sudah kembali. Dia jadi orang yang tidak diinginkan. Dengan hati yang hancur, dia masuk ke lab pembekuan milik kakak sulungnya dan sukarela ikut eksperimen pembekuan selama 30 tahun. Sebagai balasan atas pengasuhan yang dia terima, 3 hari lagi dia akan benar-benar menghilang. Tapi di perjalanan pulang, penyakit bawaan gula darah rendahnya kambuh. Dan saat itu juga, dia terlihat oleh ketiga kakaknya yang sedang menemani gadis licik itu ke rumah sakit. Saat kakak sulung mau turun dari mobil, gadis licik pura-pura kena serangan jantung untuk mencegahnya. Bahkan kakak kedua dan ketiga pun tidak peduli, menurunkan jendela dan mengejeknya, menyuruh dia berhenti akting dan minggir, lalu langsung menutup jendela dan pergi. Gadis itu tak percaya. Kakak ketiga yang dulu selalu melindunginya, kini berkata sekejam itu. Detik berikutnya dia pingsan. Dia bermimpi ketiga kakaknya menjenguknya, dengan lembut menyuruh dia istirahat. Tapi saat bangun, yang ada cuma ranjang rumah sakit yang dingin. Ternyata pembantu rumah tanggalah yang menemukannya saat belanja, lalu membawanya ke rumah sakit. Saat itu dia mendapat pesan dari si gadis licik. Tautan siaran langsung menampilkan keluarga itu tertawa bahagia mengelilingi gadis palsu. Dia berusaha tahan, tapi saat pulang dari rumah sakit, dia lihat kamarnya sudah dikuasai oleh si gadis licik. Dia dipindahkan ke gudang lembah penuh barang. Dia pikir kalau bisa tahan beberapa hari saja, dia bisa pergi diam-diam dari rumah itu. Tapi keesokan harinya, kucing yang diberikan oleh kakak ketiganya mati. Dia menuduh gadis licik membunuhnya. Tapi kakaknya malah menyalahkan dia. Bilang jaga kucing saja tidak bisa, masih berani nuduh orang. Mendengar semua tuduhan dari kakak-kakaknya, dia benar-benar putus asa. Tidak ingin menjelaskan apapun lagi. Toh besok adalah hari kepergiannya untuk selamanya. Kakak sulungnya bahkan mengganti nama dalam proyek tidur. Menggantinya dengan nama si gadis licik. Dan hari ini adalah pesta perayaan proyek itu. Karena belum ada yang berani mencoba sebelumnya. Akhirnya ada yang bersedia jadi relawan. Semua orang senang dan siap berpesta. Namun saat itu juga, si gadis licik mengejek kakak kedua yang buta, lalu sengaja mendorongnya ke arah tungku panas. Saat tragedi akan terjadi, gadis itu langsung berlari keluar.